warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Nah, ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafidhakumullah. Nama dan sifat Allah yang insya Allah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama dan sifat Allah Al-Qabid dan Al-Basit. Al-Qabid dan Al-Basit. Al-Qabidu dan Al-Basitu. Al-Qabidu secara umum diterjemahkan dengan yang menyempitkan. Jadi Allah yang berkuasa menyempitkan, Al-Qabidu. Kalau Al-Basitu itu Allah yang maha kuasa melapangkan. Ini aja.
kalau al-qabidu itu yang menyempitkan, sementara kalau al-basitu itu yang melapangkan. Al-qabid yang menyempitkan, al-basit yang melapangkan. Jadi Allah itu berkuasa melapangkan, Allah berkuasa menyempitkan. Pada prinsipnya setiap makhluk itu, terutama manusia dan bangsa jin, itu diberi oleh Allah sisi-sisi yang lapang baginya, dan sekaligus biasanya ada sisi-sisi yang disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada makhluk. Pada sisi yang dilapangkan, tentu agar yang bersangkutan itu bersyukur. Pada sisi yang disempitkan, supaya yang bersangkutan itu bersabar. Pada sisi yang dilapangkan, supaya dia bisa merasakan maha baiknya Allah. Pada yang disempitkan, supaya dia mengenal batas kemampuan dirinya. Pada sisi yang dilapangkan oleh Allah, supaya dia sadar akan maha kuasanya Allah. Pada sisi yang disempitkan oleh Allah, supaya bersangkutan itu sadar akan kelemahan dirinya yang selalu membutuhkan maha kuasanya Allah. Saya pernah ketemu pas masih di Surabaya dulu. Ada orang itu usianya itu saat kenalan sama saya saat itu 36 tahun saat itu di Surabaya. Lulusan S2 dari Eropa. Mobil ada, rumah beberapa, pekerjaan ada. Artinya secara materi dia lapang, secara ilmu dia lapang. Orang tua lengkap, saudara juga ada, keluarga peduli, pokoknya enak lah. Orang tuanya ya baik yang saya kenalin. Dari segi harta, ilmu lapang. Tapi cari istri itu sulit pakai dalil. Padahal orang Jogja kan piantun yang halus itu ya. Dia itu kalau pakai bahasa Jawa sampai nggak paham. Padahal saya itu orang Jawa, karena saya kan Jawanya Jawa Timur. Dia Jawanya Jawa Jogja. Jadi kalau pakai bahasa Jawa aslinya Jogja itu nggak paham saya. Nah, terus kemudian orangnya halus. Menurut saya sih gagah, ganteng. Terus pokoknya nggak mengecewakan lah. Lulusan S2 Eropa, mobil ono, rumah beberapa, pokoknya sugih lah. Dan segi materi pokoknya mudah. Tapi cari jodoh itu sulit pakai dalil. Ada yang dia cocok, calon perempuannya nggak cocok, calon istrinya nggak cocok. Ada yang calon istrinya cocok, dianya nggak cocok. Keduanya cocok, orang tuanya nggak cocok. Semuanya cocok, tetangganya nggak cocok. Tetangganya itu neneknya itu tinggal di sebelahnya tetangganya. Pokoknya ada saja, sebabnya nggak cocok. Sampai saya ke Jakarta tahun 2005 itu pokoknya belum laku. Nggak tahu sekarang laku apa enggak ya. Dari segi ilmu, Masya Allah, gampangnya bukan main. Padahal, kalau menurut saya orang kayak dia cari istri itu gampang kalau menurut saya. Tapi uangnya sulit pakai dalil. Ya, sementara tahun 2006 atau 2007 saya lupa ya. Awal 2006. Saya itu ngajar di sebuah masjid di daerah Cipinang Muara. Di Cipinang, saya nggak sebut nama masjidnya. Nanti takutnya sama kesana belajar. Jadi ada merbot masjid kayak saya Pak Udin gitu, merbot masjid gitu. Itu ngobrol sama saya, berapa Pak gajinya di sini Pak per bulan? Saat itu ya tahun 2006 dia bilang di sini gaji 300.000 saat itu tahun berapa 2006 300.000 gaji 300.000 itu istrinya 4 gitu. Oh pengelolaan akhirnya gaji berapa? 300.000 bojone. Ya Allah. Jadi dari segi keuangan itu pas-pasan, tapi bojone bilang apa?
Saya itu penasaran. Oh, itu 300.000 kok cukup buat istri 4 itu? Jawabannya sederhana saja. Kalau saya minta makan kepada manusia yang nggak cukup katanya, saya kan minta makannya sama Allah ya cukup katanya. Oh ya wis cukup. Iya kata orang saya. Ya, kalau saya minta makan sama manusia ya nggak cukup. Tapi kalau minta makan sama Allah ya cukup katanya. Iya aku ngerti. Tapi ceritanya ya apa? Kok bisa cukup itu gimana ceritanya? Tapi akhirnya dia ngaku. Istri saya 4-4-nya kerja Pak Ustaz. Oh pantas. Enggak, maksud saya itu dari sisi ekonomi mungkin dia pas-pasan, tapi dari segi jodoh lancar jaya. Oh masih ngomong ya itu mohon maaf ya. Sisi-sisi di mana orang itu dilapangkan dan sisi-sisi di mana orang itu apa tadi disembunyikan. Nah, jadi pada sisi di mana dia dilapangkan syukuri. Ada tenang, saya ngomong gini, bapak-bapak memang 3 aman, tenang aja. Pekaya itu bapak-bapak nyalinya. Nyalinya wallahu a'lam bishawab. Saya teruskan lagi ya saya ulang. Jadi saya ulang ya, pada sisi di mana orang itu dilapangkan oleh Allah itu syukuri. Rasakan maha baiknya Allah, syukuri apa yang Allah mudahkan. Bahkan pada sisi di mana kita diberi kemudahan oleh Allah itu buat kebaikan yang semaksimal mungkin gitu. Mumpung sedang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi harta, berbuat baik semaksimal mungkin dengan hartanya. Yang punya jabatan dan kekuasaan, berbuat baik dengan jabatan dan kekuasaan semaksimal mungkin. Mumpung apa? Mumpung diberi kemudahan. Karena tidak menutup kemungkinan apa yang dimudahkan sekarang itu Allah izin cabut manfaatnya sehingga tidak menjadi kemudahan lagi, malah menjadi kesulitan. Dan itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mudah jadi sulit pakai dalil itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang itu cerita sama saya, dia bilang dulu Ustaz ketika saya masih full power, banyak hal yang bagi kami itu sangat mudah dan kecil lah. Tapi sekarang begitu saya pensiun ternyata banyak yang sulit dan yang tadinya ringan itu jadi terasa berat. Dan itu tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung Allah beri kemudahan, maksimalkan kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan sampai menyesal sudah tidak punya kemampuan lagi. Ya untung kalau nyesalnya masih hidup lah, kalau sudah nyawa di kerongkongan kan repot. Itu seperti itu. Yang saya ulang yang mumpung masih hidup. Ada suatu pagi, bukan orang sini ya, orang Bintara sana. Jadi nanti orang sini saya ceritakan di sana. Telepon saya, suatu pagi telepon saya. Ada ibu-ibu itu telepon saya. Pagi-pagi itu telepon saya. Ustaz masih kenal saya enggak? Oh kenal. Karena di HP saya mau keluar nama beliau. Saya kenal, masih kenal. Jadi beliau ini, saya di rumah beliau dulu ya, itu sebulan 2 kali itu taklim malam Jumat itu semuanya beliau, suaminya, terus orang tuanya, mertuanya, terus adik-adik iparnya, adik-adik kandungnya, terus pembantu karyawannya itu semua ikut ngaji di rumah itu sebulan 2 kali. Nah, kalau menurut saya ini ukuran saya, rumahnya gede, rumahnya apa? Gede. Bahkan katanya saya nggak tahu betul apa enggak itu mogenya beliau itu di dunia hanya 4 orang yang punya, katanya. Saya nggak tahu betul apa enggak, saya kan nggak ahli moge. Katanya seluruh dunia hanya 4 orang yang punya, termasuk dia yang keempat katanya. Kalau apa enggak saya pokoknya sugih lah. Suatu saat itu telepon saya, Ustaz kenal saya kenal. Lama kita nggak ngaji Ustaz, iya. Saya itu kalau ada orang biasa ngaji, tahu-tahu nggak ngaji sama saya, simpel saja, itu sudah bosan gitu. Atau mungkin ngaji sama Ustaz yang lain, biasa aja. Jadi itu hal yang biasa saja. Maka kemudian ketika beliau berkata seperti itu, terus dia bilang, suami saya bangkrut Ustaz. Suami saya bangkrut kata beliau. Astagfirullah. Ya beliau sempat cerita sebab bangkrutnya, cuma saya nggak paham. Cuma saya yang malu-malu aja. Terus beliau bilang, terus saya tanya, terus ibu nelfon saya ada apa? Saya bilang gitu. Tolong nasihati saya.
Itu dengan izin Allah. Pagi itu saya masih ingat betul itu. Dengan izin Allah itu dari mulut saya itu keluar pertanyaan gini. Ketika ibu masih kewaya dulu itu, karena bahasa saya seperti itu. Jadi ketika ibu masih kewaya dulu itu, pernah nggak ibu merasa tidak butuh kepada Allah? Itu pertanyaan saya pagi itu. Jadi pernah nggak ibu dulu ketika masih kewaya dulu itu, ibu merasa tidak butuh kepada Allah? Itu dijawab langsung Pak sama beliau. Ah betul Ustaz, betul katanya, betul. Beliau bilang betul Ustaz katanya. Karena kan biasanya kalau orang kewaya itu kan diberi banyak kemudahan gitu. Apa namanya, kalau masuk ke hotel aja kalau mobilnya mereknya beda kan ya layanannya ya beda. Saya masih ingat betul ada orang Kemang sebelah sana. Itu ngundang saya ceramah nikah di hotel di Jakarta mana ini dekat kantor DPR itu, pokoknya sana lah, daerah sana itu, daerah sekitaran sana. Lapangan tembak itu Senayan apa ya? Ya bakso lapangan tembak itu Senayan. Ya woi daerah sana itu. Jadi gini, itu kan mobil satu-satu masuk itu. Nah saya kan juga termasuk yang masuk juga. Depan itu kan mobil yang mereknya sip itulah. Oh itu yang bagian itu hotel itu semangat. Wah semangat. Gila mobil saya yang masuk dengan splash Suzuki merah itu. Itu yang membuka pintu saya itu bingung. Jadi dia kayak setengah hati gitu. Terus waplay ngomongnya. Mentang-mentang mobil itu keapiin. Tapi tidak apa-apa. Jadi kan orang kalau pelayanannya apa itu beda. Masuk ke lembaga-lembaga apa saja kalau orang kewayangan pelayanannya apa? Beda. Mungkin karena serba dilayani, serba dimudahkan, serba dienakkan itu sampai lupa bahwa dia itu butuh kepada Allah. Kadang orang itu kalau di zona nyaman yang nyaman banget kayak gini tuh, kadang lupa bahwa dia itu butuh kepada rupanya Allah ingatkan beliau dengan dibuat suaminya Barros itu, ya kemudian harus kembali merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita kan nggak ingin seperti itu. Kita pengennya apa? Pada saat kita diberi kejayaan oleh Allah itu, kita ya justru harus ya tadi berbuat baik semaksimal mungkin. Karena tadi sewaktu-waktu izin manfaat itu bisa Allah cabut sewaktu-waktu. Jadi izin manfaat dalam bentuk kebaikan yang Allah berikan dalam bentuk kemudahan kita itu bisa Allah cabut sewaktu-waktu, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir tahun 90-an itu ada seorang profesor di Jogja, saya nggak sebut nama profesornya, itu hampir tiap bulan terbitkan buku, produktif sekali, hampir tiap bulan terbit bukunya, hampir tiap bulan bukunya terbit. Itu seorang profesor di Jogja. Nah itu akhir tahun 90-an, itu kalau bahasanya anak mahasiswa saat itu saraf belakangnya keprintir, naudzubillah bisa saya nggak tahu istilah medisnya apa. Kalau istilah anak-anak mahasiswa saat itu nyamuk rekan, itu Pak Profesor saraf belakangnya keprintir. Itu jangankan kepada bukunya, bahkan kepada anak istrinya pun beliau lupa. Alhamdulillah awal tahun 2000-an, tahun 2001 itu sembuh dengan izin Allah. Ya sembuh, tapi kan tidak seperti semula. Tapi maksud saya gini loh, yang tadinya tiap bulan buku bisa terbit, tahu-tahu saraf belakangnya kepelintir terus nggak bisa terbit buku lagi. Ini kan sesuatu hal yang sangat mudah kalau Allah berkehendak, itu nggak ada yang sulit. Dan itu mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada kondisi yang dibalik begitu itu kan dari tadinya diberi kemudahan terus tiba-tiba ada kondisi yang sulit. Masya Allah, mumpung masih diberi kemudahan, maksimalkan kebaikan. Andaikan sewaktu-waktu datang sulit itu, paling enggak kita sudah punya banyak investasi amal kebaikan sebelumnya. Jika ibarat menyesal itu menyesalnya bukan karena kita sedih karena tidak pernah beramal, tapi karena kita memang sudah alhamdulillah banyak beramal. Kalaupun sedih lebih kepada karena ingin lebih lagi maksimal dalam beramal. Itu seperti itu. Bahkan di Jati Bening saya pernah diundang juga tasyakuran ruko baru. Ada orang ibu-ibu beli ruko baru di daerah Jati Bening Estate itu. Nah beliau ini beli ruko baru. Itu ternyata beliau cerita ini dari jualan nasi uduk, Ustaz.
Jadi ceritanya itu suaminya sebelumnya seorang pengusaha sukses, tahu-tahu jatuh, bangkrutnya. Akhirnya si istri, rupanya rezeki keluarga itu lewat istrinya, dengan dilewatkan lewat istrinya oleh Allah. Tadinya lewat suaminya, sekarang lewat istrinya dengan izin Allah. Istrinya kan merintis jual nasi uduk di gerobak. Itu omsetnya satu gerobak saat itu ya beberapa tahun yang lalu, satu gerobak itu 12 juta setiap bulannya. Beliau punya beberapa gerobak, akhirnya dengan izin Allah bisa beli ruko di Jatiwangi ini. Nah, dengan izin Allah. Artinya gini, yang tadinya rizki itu melalui suaminya disok-sok, begitu Allah tutup melalui suaminya, dibuka melalui istrinya. Kebayang gak kalau suaminya tadinya dolim sama istrinya? Tapi ini enggak, suaminya gak dolim. Ini kebayang gak andai kan suaminya dolim kepada istrinya? Yang dulu rizkinya disok-sok oleh Allah melalui suaminya, terus suaminya itu merasa pokoknya kabeh aku lah. Tiba-tiba Allah tutup dari sisi suaminya, tiba-tiba melalui istrinya. Apa gak kisinan yang larang kamu? Nah, makanya saya ulang ya, siapapun di antara kita yang sekarang bermanfaat bagi pasangan kita, bermanfaat bagi anak-anak kita, bermanfaat bagi keluarga kita, syukuri. Bersyukurlah pada Allah karena kita masih diberi izin untuk bermanfaat. Karena kalau Allah cabut izin manfaat itu sudah habis. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, siapapun di antara kita, tidak hanya Anda tapi juga saya ya, kita semua lah. Pada sisi mana Allah beri kemudahan, sudah berbuat baik semaksimal mungkin. Berbuat baik semaksimal mungkin. Kita kadang saya kalau sakit pinggang itu, rasanya melihat orang kalau jalan ke masjid itu enak tenang. Dia untungnya sadarnya pas sakit pinggang, artinya bukan sadar pas mati atau bukan sadar pas sakit yang parah. Artinya masih ada harapan untuk apa sih? Kita kadang maaf ya, tidak tahu Anda pernah nggak ngalami sariawan di pangkal lidah sebelah pinggir itu. Itu jangankan makan, apa namanya itu ngeleng itu kan semakin ya. Yang kalau sariawan pangkal lidah sebelah pinggir itu pernah ngalamin apa saya nggak tahu itu bahkan mohon maaf ya, ketika suara juga ditambah dengan suara yang serak, itu mau baca Quran kan iya berat ya maksudnya. Itu membayangkan bagaimana saat kita itu diberi kemudahan ketika lidah itu sehat, terus kemudian tenggorokan juga sehat, ingin rasanya itu memperbanyak baca Al-Quran. Nah, maka mumpung masih sehat ya, kita kemudahan dari Allah ini dimanfaatkan untuk berbuat baik itu semaksimal mungkin gitu. Mumpung masih sehat, mumpung masih diberi kemudahan oleh Allah. Karena kata Allah di surah Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari di mana kejayaan dan kejatuhan itu dipergilirkan oleh Allah, digilir. Jadi kalau sekarang misalnya kita diberi kemudahan oleh Allah, tidak untuk kita nanti ada masa di mana mungkin kita akan menjadi sulit. Atau sebaliknya kalau sebagian kita saat menjadi sulit, ada kemungkinan nanti akan diberi kemudahan oleh Allah. Makanya orang yang sedang diberi banyak kemudahan oleh Allah jangan sombong karena itu sementara. Sebagaimana yang diberi kesulitan dia jangan sombong karena itu juga sebagaimana dia diberi kesulitan dia jangan putus asa. Kenapa? Karena itu juga insya Allah sementara. Pokoknya intinya satu saja. Kalau saat ini kita masih diberi izin oleh Allah untuk bermanfaat, syukuri kita. Nah, semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Allahumma amin. Allah Akbar. Al-qabid terambil dari akar kata qabdun yang makna dasarnya adalah sesuatu yang diambil dan keterhimpunan pada sesuatu. Di sini kemudian lahir makna-makna seperti menahan, menggenggam, menghalangi, kikir dan menyempitkan. Jadi di antara bentuk sifat Allah itu menahan, menghalangi, bahkan termasuk kikir dalam konteks ayatnya nanti akan saya jelaskan. Jadi ini biar Anda nggak salah paham. Pertama gini ya. Seperti dalam konsep doa ya. Kan kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada Allah, maka akan aku kabulkan. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Jadi berdoalah kamu kepadaku, pasti akan aku jawab. Kan itu makna ayatnya di antaranya. Di antara jawaban Allah itu adalah saat kita berdoa pada Allah itu, di antara jawaban Allah itu apa kata para ulama? Tidak, wahai hambaku. Jadi kalau kita berdoa itu kan pasti dijawab oleh Allah, itu janji Allah itu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita pasti dijawab oleh Allah. Di antara jawaban Allah apa? Tidak, wahai hambaku. Tidak, wahai hambaku.
yang ini nggak aku kasih buat kamu, nanti saja. Yang ini tidak aku kasih buat kamu karena ini buruk bagi kamu. Jadi kadang permintaan kita itu memang sengaja dijawab oleh Allah dengan jawaban tidak. Makanya lanjutannya dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, selama kita tidak terburu-buru berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan doaku tidak dikabulkan oleh Allah, maka kalau kita berdoa kepada Allah kita akan dapat satu di antara tiga hal. Apa itu? Dipercepat pengabulannya, atau ditunda pengabulannya, atau diselamatkan kita dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Jadi memang ada saatnya di mana dalam pandangan Allah ini nggak bagus kalau dikabulkan buat kita. Ini nggak bagus kalau dikabulkan buat kita. Makanya kadang tidak dikabulkan oleh Allah, tapi diberikan dalam bentuk yang lain yang lebih baik, atau dalam bentuk penyelamatan dari musibah setara dengan kebaikan yang kita minta. Itu makna di antara makna menahan. Bukankah di antara bentuk kasih sayang Allah, kata para ulama, adalah dengan kita ini diberi musibah yang kecil untuk diselamatkan dari musibah yang lebih besar. Diberinya kita kegagalan yang kecil untuk diselamatkan dari kegagalan yang lebih besar. Dihalanginya kita dari beberapa hal itu dalam rangka supaya kita ini selamat dari musibah yang lebih besar, yaitu musibah akhirat, bencana akhirat dalam bentuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu diantaranya. Nah, tadi terkait dengan kikir, ini biar kita nggak salah paham. Allah kok kayaknya yang kita tahu Allah kan maha baik, maha dermawan. Itu ada istilah Allah pelit dimaknai dengan al-qabid, Allah yang maha pelit itu gimana? Kata para ulama sederhana saja, Allah itu pelit dosa. Allah itu pelit dosa, Allah itu pelit azab. Allah itu kalau soal rahmat, pahala dobral, dipercepat dan diobral. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Niat baik saja sudah diberi pahala sekali utuh. Kalau dieksekusi dilipat gandakan 10 hingga 100 hingga 700 hingga tak berhingga. Kalau niat buruk baru niat saja belum dicatat sebagai dosa. Kalau dibatalkan malah diberi pahala. Kalau ngeyel dilakukan nggak dilipat gandakan dosa itu. Belum lagi nanti lembaga-lembaga pengampunan Allah yang begitu banyak. Wudu rontok dosa, melangkah ke masjid rontok dosa, sholat rontok dosa, hadir majelis ilmu begini rontok dosa. Artinya Allah itu polid dosa. Allah itu nggak senang ngasih hambanya dosa, itu nggak senang Allah. Terus adab, Allah senangnya menunda, nggak dipercepat. Adab itu maunya ditunda kalau Allah, ditunda sampai pada batas waktu yang Allah tentukan. Fatir surah ke-35 ayat 45. Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Jadi kalau Allah berkenan surah ke-35 ayat 45. Kalau Allah berkehendak mengadab manusia disebabkan apa yang mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi ini. Akan tetapi Allah sengaja menunda hingga pada batas waktu yang Allah tentukan. Jadi Allah itu senangnya nunda kalau adab itu. Demikian juga ketika Allah hendak mengadab hambanya itu seringkali didahului dengan peringatan-peringatan terlebih dahulu. Jadi enggak ujuk-ujuk aja gabling apa duduk tiba-tiba itu kan. Tapi apa? Diperingatkan. Bahkan tidak jarang kasih bonus dulu, namanya istidraj. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-An'am surah ke-6 ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan apa yang Allah ingatkan kepada mereka, diingatkan diingatkan. Kata Allah, ya wis, kalau diingatkan dablek terus, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Malah Allah buka pintu-pintu segala sesuatu.
tambah durhaka, tambah lancar istrinya, tambah durhaka, tambah tokonya, tambah rukonya, tambah tadi kan. Tapi tambah durhaka gitu, tambah durhaka, tambah semua, tambah durhaka. Kata Allah, hatta idza farihu bima, hatta itu lighayatil intihad, pokokan. Kalau dia mencapai puncak kebahagiaannya, hatta itu kalau dia mencapai puncak kebahagiaannya, akhadna. Jadi kalau dia durhaka sampai di puncak kebahagiaan dan durhaka itu, kata Allah, akhadna baghtatan. Kami akan siksa mereka itu baghtatan. Tadi baghtatan itu ujuk-ujuk, mak cegablik, mak duduk, tiba-tiba tadi. Fa'idahum mublisun. Seketika itu dia kaget dan berputus asa. Kalau kaget masih hidup penting. Kalau kaget serangan jantung terus mati nggak sempat tobat, naudzubillah min syaitan. Makanya saya mohon maaf ya. Saya kalau bahas ayat ini sudah beberapa kali ini orang-orang menemui saya secara pribadi terus nanya. Saya jadi takut Ustaz, yang terjadi pada saya sekarang ini istidraj apa barokah ya? Orang tanya begitu. Terus saya jawab gini, ya nggak usah khawatir. Kalau memang cara mendapatkannya bagus dan digunakan untuk hal yang baik dan benar, dari cara mendapatkannya baik dan benar dan digunakan untuk hal yang baik dan benar, percaya saja ini barokah ya Allah. Tapi kalau Anda merasa cara mendapatkannya nggak benar, apalagi dipakai yang nggak benar, kalau bahasa kasarnya berbanding lurus, saya ulang ya, berbanding lurus dengan apa? Dengan kedurhakaan, berarti itu istidraj. Kalau berbanding lurus dengan ketaatan, insya Allah barokah. Atau kalau mau ciri yang paling sederhana barokah itu, lihat nikmatnya ahli surga saja. Lihat nikmatnya ahli surga. Jadi kalau kita pengen tahu, saya ulang, kalau kita pengen tahu contoh barokah itu ya nikmat surga. Surga itu nikmatnya barokah. Nah, Anda perhatikan, ahli surga itu ciri yang paling khasnya itu dua. Ahli surga itu dengan segala nikmat yang dahsyat itu. Kan nikmat surga itu dahsyat. Tapi ciri khas mereka itu dua. Pertama, tidak lalai dari Allah. Jadi nikmat yang dahsyat itu bukan memalingkannya dari Allah, justru membuat dia semakin ingat kepada Allah. Surah ke-10, surah Yunus ayat 10. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga itu bawaannya subhanallah. Assalamualaikum, alhamdulillah, itu ahli surga. Di ahli surga itu dino-dino dikirnya subhanallah, alhamdulillah, atau mengucap assalamualaikum. Ahli surga itu. Jadi nikmat begitu dahsyat itu tidak melalaikannya dari Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi yang diingat ini anugerah dari Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kalau nikmat yang Allah berikan kepada Anda, kepada kita semua, itu membuat kita semakin sadar akan anugerah Allah, sehingga kita sering alhamdulillah atau sering berzikir kepada Allah, maka bersyukurlah pada Allah. Tambah kaya, tambah rajin ibadahnya, tambah diberi kekuasaan, tambah lebih banyak lagi kebaikan yang dia bangun, semakin baik, pokoknya semakin baik yang dia lakukan. Nah, itu yang pertama, barokah itu namanya. Jadi tidak buat dia lalai dari Allah. Yang kedua, orang itu kalau lihat nikmatnya surga, ahli surga itu tidak lalai pada sesama juga. Ahli surga itu pertama apa? Tidak lalai dari Allah, walaupun nikmat surga itu dahsyat. Yang kedua, ahli surga itu dia tidak lalai dari sesama. Hadisnya Sahih riwayat Ibnu Majah. Sahih riwayat Ibnu Majah, ada seorang ahli surga itu saat menikmati surga itu sempat-sempatnya dia nanya, ya Allah, dalam hadis itu apa makal? Dulu mana ya teman-teman saya yang pernah sholat bersama dengan saya, yang pernah puasa bersama dengan saya? Itu kalau mau kita teruskan, yang dulu pernah ngaji sama saya, yang dulu pernah bareng-bareng berjamaah di masjid bareng sama saya. Ternyata di hadis itu di antara jawabannya apa? Sebagian mereka di neraka. Kata Allah dalam hadis itu, sebagian mereka di mana? Di neraka. Sana jemput, ajak masuk ke surga. Jadi ahli surga itu walaupun
nikmat surga begitu dahsyatnya, itu nggak lupa teman-temannya gitu. Nah, pertanyaannya, kita itu dengan diberi nikmat yang begitu dahsyat oleh Allah, itu membuat kita semakin peduli dengan sesama atau malah cuek terhadap sesama atau malah sombong gitu. Monggo dirapi. Nah, kalau dua ini ada pada diri kita, alhamdulillah kita mudah suke yang mudah bagus ibadahnya sama Allah, tambah kaya, tambah peduli pada sesama, bersyukurlah pada Allah. Karena itu pertanda kalau insya Allah yang kita miliki itu barokah. Kalau sebaliknya berarti nggak barokah. Ya, apa indikasinya? Ya tadi, bukannya semakin ingat pada Allah, malah semakin lalai dari Allah. Nah, yang kedua, di samping tambah lalai, yang kedua semakin tidak peduli dengan sesama. Allah Akbar. Nah, itu ciri barokah yang sederhana, itu kira-kira begitu. Terus kemudian al-basit terambil dari akar kata bastun, yang makna dasarnya adalah keterhamparan. Kemudian dari makna ini lahir makna-makna lain seperti memperluas dan melapangkan. Jadi Allah yang berkuasa melapangkan dan meluaskan rezeki atau kehidupan hamba-hambanya. Nah, tapi sebenarnya gini ya, Allah melapangkan hidup orang hamba itu bisa dalam pengertian dilapangkan lahir batinnya, ada juga yang dilapangkan dalam pengertian batinnya, sehingga dohirnya ikut menjadi lapang. Contoh terkait dengan surah Al-Insyirah itu, alam nasyrah laka sadrak. Kita tahu ya, kehidupan Nabi di Mekah itu sangat sempit karena diancam sana, diancam sini, digugat sana, digugat sini, mau dibunuh sana, mau dibunuh sini, pokoknya diisolir, didiskriminasi, difitnah, semacam-macam Nabi. Pokoknya berbagai macam upaya orang-orang kafir untuk menjatuhkan Nabi itu maksimal banget yang ada di Mekah itu. Tapi Nabi alhamdulillah nggak pernah stres. Nah, apakah kemudian dohirnya dilapangkan oleh Allah? Enggak. Dohirnya Nabi tetap diancam dan macam-macam. Tapi semua itu tidak membuat beliau itu tertekan. Kenapa? Karena dadanya dilapangkan oleh Allah. Alam nasyrah laka sadrak. Maka saya mungkin rumah yang lapang sekalipun, kalau dada yang terasa sempit, rasanya sempit apa lapang? Sempit. AC yang dingin itu gak akan terasa dingin untuk hati yang panas. Betul. Makanan yang enak itu gak akan terasa enak kalau hatinya gak enak. Kalau dada sempit itu gitu Pak. Tapi kalau dada yang lapang, walaupun rumahnya sempit, terasa tetap terasa sempit Pak. Masa lapang ya, tidak, rumah yang sempit, dada lapang tetap terasa sempit, tapi tidak sesempit kalau dadanya sempit Pak. Bisa dipahami nggak Pak? Nah itu seperti itu. Ya jadi itu aja sih. Nah, jadi ya sumpah tadi, udah sumpah tadi Pak. Nah, jadi insyirah sadri. Nah, maka kita berharap kepada Allah agar dada kita itu dilapangkan. Caranya bagaimana? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih wa shalla. Sungguh telah beruntung orang yang berupaya mensucikan dirinya dengan cara bagaimana? Memperbanyak zikir dan salat. Jadi sedikit banyak zikir dan salat kita itu melapangkan dada kita. Sebab kenapa orang sulit bersabar? Sebab kenapa orang sulit bersyukur? Karena dadanya sempit. Orang yang dadanya lapang, insya Allah mudah bersabar, mudah bersyukur kepada Allah. Itu seperti itu. Dan yang berkuasa melapangkan dada itu siapa? Allah. Di antara kiat supaya kita dilapangkan dadanya oleh Allah adalah tazkiyatun nufus. Tadi di Al-A'la 14:15 itu qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kedua kata tersebut tidak ditemukan dalam Al-Quran sebagai sifat Allah, tapi ditemukan kata kerja keduanya dengan Allah sebagai pelakunya, yaitu di Al-Baqarah surah kedua ayat 245. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan membalas dengan pelipatan untuknya dengan pelipatan yang banyak. Dan Allah berkuasa menyempikan dan melapangkan
dan kepada Allah lah kalian semua akan dikembalikan. Jadi berkaitan dengan infak fisabilillah itu dikaitkan dengan sifat Allah yang melapangkan dan yang menyempitkan. Jadi prinsip dasarnya kalau kita mau berinfak fisabilillah maka untuk kita akan diberikan kelapangan insya Allah. Tapi syaratnya harus ikhlas karena Allah. Nah, satu hal yang kita pahami bersama adalah ketika seseorang itu mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah, itu Allah menggunakan kata pinjam. Allah menggunakan kata apa? Pinjam. Ini maknanya banyak ya kalau kita pas tafsirnya. Pernah nggak ketika kita lagi beraktivitas bekerja tiba-tiba pulpen kita diambil oleh anak kita atau cucu kita, terus kita berkata mana anak kakek pinjam dulu, mana kakek pinjam dulu. Terus dia nggak mau kasih kan, kita bilang nanti kakek kasih es krim deh. Sebenarnya kita nggak usah pakai pinjam itu milik kita kok. Mana berikan yang punya bapak. Allah bisa saja bilang ayo infak. Tapi dalam hal ini Allah menggunakan bahasa yang sangat halus. Dalam ayat ini Allah menggunakan bahasa yang ayo pinjam dulu, pinjam. Jadi kalau seolah-olah Allah bilang ini Baitur Rahman pinjam dulu dong, pinjam dulu. Seolah-olah gitu. Nanti aku ganti dengan ganti yang lebih besar. Itu makna yang pertama. Jadi Allah menggunakan bahasa yang sangat halus sekali. Jangan bayangkan Allah kayak butuh utangan orang. Jadi ini bahasa apa? Halus, bahasa halusnya. Atau yang kedua maknanya kata para ulama apa? Jadi contoh gini misalnya, saya jalan bareng Pak Heridon. Saya jalan bareng Pak Heridon. Tiba-tiba ada orang miskin datang ke Pak Heridon. Nah, terus kata orang itu, Pak Heridon saya pinjam uangnya dong. Pak Heridon tahu orangnya nggak akan bisa bayar. Jadi Pak Heridon itu ragu-ragu mau ngasih dia itu ragu-ragu. Nah saya pas nggak bawa duit, terus saya bilang sama Pak Heridon saya pinjam dulu deh, pinjemin saya dulu, kasih orang ini, nanti saya bayar. Jadi pinjemin saya dulu buat orang ini, nanti saya bayar. Pertanyaannya, malah saya janji bayar lebih banyak. Ini saya nggak ngomong riba atau nggak riba loh ya, saya ngomong konteksnya Allah ini nanti kaitannya dengan Allah. Terus nanti saya ganti dengan lebih baik deh misalnya gitu. Pak Heridon percaya nggak sama saya? Percaya? Masa nggak percaya? Anggap percaya lah Pak. Oke, percaya. Jadi Pak Heridon nggak lihat dari orang miskinnya. Pak Heridon lihat sayanya, percaya sama saya. Sudah. Pertanyaan gini Pak, kalau sama saya saja percaya, masa sama Allah nggak percaya gitu loh maksud saya. Kan itu gini loh, ada masjid butuh bantuan atau anak yatim, orang sakit, itu seolah-olah Allah mau bilang udah kasih dulu nanti aku yang bayar. Kasih dulu nanti aku yang ganti gitu loh. Kasih dulu nanti aku yang ganti. Aku pinjam dulu deh. Itu kalau bahasa lainnya itu gitu kira-kira. Nanti aku. Tapi titik tekan itu bukan soal gambaran kayak saya tadi Allah nggak punya duit, bukan gitu. Tapi itu lebih kepada masa sama janji saya Anda percaya sama janji Allah nggak percaya gitu loh maksud saya. Kan itu janji Allah tadi itu kan. Ya kalau janji Allah kan mesti kita lebih percaya. Sama janji dokter aja sering orang percaya. Masa janji Allah nggak percaya? Ada orang sakit masuk rumah sakit, kata dokter ini mesti operasi, biayanya 100 juta. Itu kalau orang yang nggak punya asuransi kan diberani utang-utang gitu. Karena percaya sama omongan dokter. Dan kalau sama dokter percaya, masa sama Allah nggak percaya gitu loh maksud saya. Nah, itu bisa dimengerti nggak maksudnya ya? Nah, itu titik tekannya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya protes marah boleh. Masalah itu masalah yang lain boleh silakan. Saya tanya Ustaz. Monggo untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah keputusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.